Hai, halo Taurus, apa kabarnya? Ini adalah video prediksi buat kamu di bulan Juli 2022. Kita akan membahas beberapa aspek seperti percintaan, keuangan, serta hubungan kamu dengan keluarga. Namun, sebelum kita mulai, perlu dipahami ya bahwa reading ini bersifat general, jadi mungkin aja resonate, mungkin juga tidak. Untuk bacaan yang jauh lebih resonate mendekati pribadi kamu, boleh melalui alamat email yang ada di kolom deskripsi. Oke, saya akan mengambil 3 buah kartu untuk aspek percintaan. Yang pertama dulu ya. Jadi 3 buah kartu ini melambangkan kartu pertama untuk yang masih single. Kartu kedua udah punya pasangan tapi masih dalam status berpacaran. Yang ketiga udah menikah. Oke, kita udah dapat 3 buah kartu. Oke. Nah, kalau di sini ya dilihat buat kamu yang masih single nih, sebelah kiri gambarnya sih kelihatan kerja gitu ya. Ya mungkin kenapa sih kamu masih single dan kamu emang karena disibukkan dengan urusan kerja ya, entah emang karena butuh sama uang ya, butuh untuk menghidupi beberapa orang atau minimal menghidupi diri sendiri. Gak ada waktu buat cinta-cintaan dulu bagi kamu. Di Juli juga sama, kamu masih mengusahakan pekerjaan, mengusahakan dari segi pendapatan dulu, nggak ada waktu buat mikirin itu. Ya, apapun itu semua ada di keputusan kamu ya, semuanya keputusan kamu. Kalau emang kamu ngerasa lebih baik untuk tidak memikirkan percintaan dulu dan lebih memprioritaskan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan, ya it's okay, itu keputusan kamu. Dan jika kamu ngerasa udah saatnya kamu membuka hati, ya it's okay juga. Jadi semuanya ada di keputusan kamu ya. Tapi kalau saya ingin menyarankan, jangan terlalu memforsir pekerjaan ya, karena itu emang dibutuhin, tapi kita juga butuh untuk uh, merefresh pikiran ya. Ya, kamu tahu lah apa yang saya maksud ya. Nah, di sini untuk yang sedang berpacaran ya, di sini lumayan complicated ya kalau saya bilang. Kalau pesawat gitu ya, ini bisa mengindikasikan bahwa kamu lagi dalam uh, LDR, long distance ya, jadi pacaran jarak jauh, atau bahkan pacaran deket tapi rasanya kayak berjauhan. Ayo, kamu yang mana? Yang emang bener-bener berada LDRan sama pacar, atau kamu yang deket sama pacar tapi rasanya tuh nggak ada gitu, kayak jauh gitu. Dibilang ada pacar ya emang ada, tapi dibilang pacaran kayak nggak ada rasanya gitu. Kamu yang mana? Ayo. Ya, kalau saya bisa saran ya, kalau kamu emang lagi dalam status LDR sekarang, eh aku nggak bilang kamu harus percaya 100% buat pasangan, tapi aku juga nggak bilang kalau kamu harus selalu curiga buat pasangan. Tapi ya emang kadang ya kalau lagi LDRan emang ada banyak banget godaannya. Jadi harus lebih memperbanyak komunikasi juga sih sebenarnya, biar memberi batasan-batasan buat kamu dan pasangan untuk sebagai pengingat. Ingat loh, kamu tuh punya pasangan dan jangan pernah melewati batasan-batasan yang mungkin tidak dilihat oleh pasangan tapi mungkin saja dirasakan oleh pasangan. Oke, semoga kamu paham ya. Nah, ini untuk kamu yang udah uh, menikah ya, udah menikah. Di sini adanya persahabatan sebenarnya dengan orang baru. Entah kamu yang bersahabat dengan baru, entah pasangan kamu yang bersahabat dengan orang baru, yang mungkin kesannya akan menimbulkan rasa cemburu. Tapi sebenarnya ingatlah ya, di sini saya cuma mau bilang bahwa persahabatan ini ke arah yang positif. Jadi jangan pernah menaruh kecurigaan yang berlebih sama pasangan ketika pasangan itu menjalin suatu hubungan, dalam tanda kutip hubungan di sini ya lebih kayak persahabatan, bukan perselingkuhan atau yang lain. Jadi ketika kamu ngerasain uh, cemburu, ya kamu harus lebih menekan, dan kamu harus bisa apa ya,
meredam rasa cemburu kamu ya. Jangan sampai itu berlebihan dan menimbulkan permasalahan yang juga jadinya berlebihan di hubungan kalian. Atau solusi terbaiknya adalah kamu juga harus jadi sahabat orang yang baru kenalan sama pasangan kamu ini. Jadi ya emang itu akan menjadi solusi yang terbaik. Jadi dia akan menjadi sahabat yang baik buat kamu dan pasangan kamu. So, gitu ya. Oke, kita ambil 2 kartu lagi buat aspek pekerjaan. Oke, yang pertama buat yang belum kerja. Oke, udah sultan aja nih kayaknya. Buat yang sudah bekerja. Nah, ini malah kebalik ya. Buat yang udah kerja, kayaknya nggak ada permasalahan banget ya, karena keuangan ini udah sedang baik-baiknya. Aku nggak tahu kamu dapat duit dari mana, mungkin dari orang tua atau disupport oleh orang lain. Jadi kamu nggak perlu kerja untuk ngedapetin duitnya. Setidaknya di bulan Juli. Tapi kalau saya bisa saran ya kamu harus bisa lebih menabung ya. Di sini lihat nih. Jadi uang atau yang lain gitu ya, hartanya itu disimpan ke dalam tempat yang aman. Jangan dibelanjakan yang berlebihan, jangan dibelanjakan dengan hal-hal yang tidak perlu. Jadi hanya belanjakan hal-hal yang emang kamu perlukan, bukan kamu inginkan. Karena emang kestabilan yang baik ini hanya terjadi pada saat ini, belum tentu di ke depan juga merasakan hal yang sama. Jadi kamu harus tetap bijak dalam penggunaan uang. Nah, kebalikan bagi kamu yang udah kerja, di sini kayaknya dibutuhkan energi ekstra untuk bekerja. Jadi bekerja lebih banyak. Jangan sampai kamu kayak ngerasa ngerasa capek dikit gitu ya. Kamu mau istirahat, padahal selagi kamu istirahat, selagi kamu leha-leha, itu justru membawa keuangan yang jauh lebih buruk buat kamu. Ya nggak apa-apa lah, sedikit bercapek-capek sekarang, mungkin kedepannya ada waktu buat istirahat, tapi tidak sekarang. Oke? Dan satu kartu terakhir nih buat kamu untuk menyatakan hubungan kamu dan keluarga. Coba kita lihat. Oke, ayo, kenapa nih? Ini ada sedikit permasalahan dengan orang perempuan tertua di keluarga kamu. Ya, mungkin orang perempuan tertua ini di keluarga kamu ya bisa jadi ibu, bisa jadi kakak perempuan, bisa jadi bibi ya. Itu semuanya yang berhubungan dengan keluarga tertua perempuan, bisa nenek juga, yang ngebuat hidup kamu itu kayak terbatas banget. Mungkin dia terlalu banyak aturan sama kamu ya, sehingga kamu kayak ngerasa nggak suka dan adanya sedikit pertentangan sama orang ini yang ujung-ujungnya ngebuat hubungan kalian nggak baik. Ya aku kadang ngerti sih, emang kadang seseorang itu bisa protek kita terlalu berlebihan sehingga yang katanya ingin melindungi kita, ingin ngebuat bahagia kita, justru malah kesannya kayak mengekang. Jadi sebisa mungkin kamu harus bisa melakukan pendekatan terbaik yang bisa kamu lakukan terhadap orang ini. Jangan sampai itu bisa memicu perselisihan yang jauh lebih tidak mengenakan gitu ya, lebih ketat, lebih seram dan lain-lain. Jadi ya sebisa mungkin kamu harus bijak berhubungan sama orang ini ya, karena emang dibilang agak kuno, agak kolot ya bisa jadi, tapi setidaknya kamu harus mengerti bahwa yang dia lakukan itu karena rasa sayang, rasa cintanya dia terhadap kamu. Oke, gitu aja ya. Sekian, silahkan like jika suka video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tinggalkan pertanyaan di alamat email yang ada di kolom deskripsi. Saya Arlong, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!